Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, marhaban ayyuhal ikhwah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermajelis secara virtual dalam pembahasan kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidi Al-Abrar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita membahas riwayat yang ke-26 dalam kitab ini, di mana penulis Al-Imam Nawawi mengatakan pada al-mu'allif rahimahullah wa rawaina fi sahihi muslimin, dan kami meriwayatkan juga dalam kitab Sahih Muslim an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Bahwasanya yusbihu ya artinya di pagi hari atau setiap hari ya, ala kulli sulama setiap persendian ya, atau setiap anggota tubuh kita, min ahadikum ya dari setiap kalian, sedekah itu terhitung sedekah. Jadi setiap anggota tubuh kita itu bisa terhitung menjadi sedekah. Fakullu tasbihatin sedekah, maka setiap tasbih ya, tasbih yang dimaksud di sini adalah perkataan subhanallah, perkataan subhanallah. Fakullu tasbihatin sedekah, maka setiap ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan juga setiap ucapan tahmid ya, ucapan tahmid adalah ucapan alhamdulillah. Semua ucapan alhamdulillah juga adalah terhitung sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap bacaan tahlil ya, ucapan tahlil adalah ucapan la ilaha illallah, itu terhitung sebagai sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan juga setiap ucapan atau bacaan takbir ya, yaitu ucapan Allahu Akbar, juga terhitung sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah ya, wa amrin bil ma'ruf bisa juga dibaca wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan setiap ajakan atau perintah untuk berbuat baik adalah sedekah. Wa nahyun au nahyin anil munkari sedekah, dan juga larangan untuk berbuat kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani, dan semua sedekah itu ya, semua sedekah itu, semua yang kita sebutkan tadi dari awal, mulai dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi munkar ya, semua itu bisa diperoleh, dapat diperoleh, wa yujzi'u min dzalika, bisa diperoleh semuanya itu, wa yujzi'u min dzalika rak'atani, 2 rakaat, yarka'uhuma minad duha, bisa diperoleh dengan melaksanakan ya 2 rakaat salat duha. Baik. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik. Di dalam hadis ini, sekalian mengatakan Allah, di sini sebutkan bahwa
kalau kita perhatikan hadis tadi, ya, kalau kita perhatikan hadis tadi, di sini disebutkan bahwa wasakata fil hadithi an dzikri as-sadaqati al-haqiqiyah. Ya, tadi disebutkan sedekah-sedekah semua ya. Bahwa mulai dari tasbih, kemudian tahmid, kemudian tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian ya, semua itu bisa diwakilkan dengan sholat duha. Mungkin ada yang bertanya, mana sedekah aslinya? Ya, semua itu tadi disebutkan sebagai sedekah. Mana sedekah aslinya? Ya, kita mengetahui bahwa sedekah asli ya mengeluarkan harta. Ya, nah, makanya di sini sebutkan catatan wasakata fil hadithi an dzikri as-sadaqati al-haqiqiyah. Tidak disebutkan dalam hadis tadi sedekah atau hakikat daripada sedekah itu, ya. Sedekah yang jika disebut maka ya, yang kita pahami adalah itu, yaitu ikhraju ba'dil mal, ya, mengeluarkan sebagian daripada harta. Ya. Nah, apa alasannya kira-kira? Ya, di sini disebutkan liwuduhiha. Liwuduhiha. Itu sebab karena sedekah itu kalau disebutkan, ya, maka yang menjadi perhatian kita, ya, yang menjadi awal kali yang kita ingat adalah perbuatan itu, ya, adalah perbuatan itu mengeluarkan sebagian daripada harta. Artinya tidak disebutkan karena itu sudah jelas, ya, itu sudah jelas tanpa disebutkan sedekah secara sedekah itu secara teks, ya, tanpa disebutkan itu pun ya kita sudah pahami bahwa ya itu sudah termasuk, ya. Nah, di sini sebutkan bi khilafi ma dzakarahu fil khabar. Berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam hadis, ya. Berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam hadis. Fa inna fi tasmiyatihi bis sadaqati, ya. Bi khilafi ma dzakarahu fil khabar. Berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Fa inna fi tasmiyati bis sadaqah, ya. Karena semua amalan-amalan tadi ketika disebutkan sebagai sedekah, ya, wa izaihi anis sadaqati al haqiqiyatil al mutabadir iradatuha, ya, min zahiri al khabari khafaan, berbeda dengan amalan-amalan tadi, ya, semuanya disebutkan sebagai sedekah, ya, dan mewakili sedekah yang asli, ya, yang sebetulnya lebih yang merupakan asli daripada makna kata itu. Kenapa? Apa hikmah di balik penyebutan amalan-amalan ini, di balik daripada sedekah yang asli itu? Apa kira-kira? Fayu'khadhu minhu anna lisadaqati itlaqaini. Maka pelajaran yang kita bisa ambil pertama bahwa penamaan sedekah itu, ya, atau ya penamaan sedekah itu bisa dikenal, ya, itlaqain, bisa disebut atau bisa dimaknai dengan dua makna itu, ya. Bisa dimaknai dengan dua makna itu. Artinya ketika disebutkan sedekah, maka ada makna aslinya, ya, ada makna aslinya, itulah sedekah hakiki, ya. Dan mungkin ada, ya, mungkin kalau kita bisa sebutkan ada makna majasnya, ya, ada makna majasnya. Jadi ada makna hakiki, ada makna majas, yaitu, ya, amalan-amalan yang disebutkan tadi. Kemudian thumma laysa al-muradu min al-hadithi hasru anwa'i sadaqati bil ma'na al-a'am fima dzukira fihi. Mungkin ada yang bertanya bahwa kalau begitu, kalau memang misalnya ada makna sedekah yang sifatnya khusus, yaitu makna aslinya dengan mengeluarkan
sebagian daripada harta, berarti apa yang disebutkan di dalam hadis tadi itu adalah makna umum, ya, makna majas, makna umum. Dan di dalam hadis tadi disebutkan beberapa jenis sedekah, ya, dengan makna umum, ya, berawal dari, ya, bertasbih, ya, mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita melihat kemungkaran, kita misalnya mengajak kepada kebaikan, atau kita melihat kemungkaran kemudian kita melarang, kemudian kita sholat duha, ya. Nah, itu amalan-amalan disebut dalam hadis itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang itu adalah makna umum daripada sedekah, ya, bukan makna khusus yang mengeluarkan harta, apakah makna umum daripada sedekah itu terbatas pada amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis tadi, ya? Mulai dari apa? Mulai dari subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian amal ma'ruf, nahi mungkar, dan salat duha. 7 amalan disebutkan dalam hadis tadi. Apakah itu batasan daripada, ya, makna sedekah secara umum? Artinya kalau kita sebutkan makna sedekah secara umum, contoh-contohnya terbatas pada amalan-amalan tadi. Ya. Apakah seperti itu? Apakah dipahami seperti itu? Ya, maka disinilah penulis menjelaskan kepada kita bahwa laisal muradu minal hadisi hasru anwa'i sadaqati bil ma'nal a'am fi ma dzukira fihi. Ya, itu bukan pembatasan, ya. Jadi makna sedekah secara umum dengan amalan atau 7 amalan yang ada di dalam hadis tadi itu bukan pembatasan, ya. Bukan pembatasan. Artinya bukan cuma 7, banyak, ya. Banyak amalan-amalan yang lainnya yang juga bisa masuk pada makna sedekah, ya. Akan tetapi disebutkan 7 amalan tadi itu, ya, bal at-tanbihu bihi ala ma baqiya minha, ya. Bahwa yang disebutkan dalam hadis tadi itu adalah at-tanbih, dia adalah apa namanya, peringatan, ya, peringatan atau peringatan atau yang lebih ditekankan dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Wa yajma'uha kullu ma fihi nau'u naf'in lin nafsi au lil ghair. Ya, jadi kalau kita bisa menyimpulkan 7 amalan tadi itu adalah amalan-amalan yang manfaatnya sangat mencakup, ya, di mana manfaatnya itu kan ada 2, ya. Manfaat itu entah kembali kepada diri kita atau kembali kepada orang lain, ya. Nah, kalau kita melihat amalan-amalan yang paling mencakup, ya, paling mencakup manfaatnya entah itu kembali ke diri kita atau kembali kepada orang lain, maka 7 amalan yang kita sebutkan dalam hadis tadi itu, itulah amalan-amalan yang paling mewakili. Itulah amalan-amalan yang paling mewakili. Coba kita lihat. Misalnya kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu manfaatnya kembali ke siapa? Itu manfaatnya kembali ke siapa? Itu manfaatnya kembali kepada diri kita, ya, kembali kepada diri kita. Beda dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu kembali kepada orang lain, ya. Manfaatnya ketika kita misalnya mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, amar ma'ruf, ya, kita mengajak dia untuk melakukan amalan-amalan sunnah, nah, maka manfaatnya itu, ya, juga kembali kepada diri kita dan akan kembali kepada orang lain, dirasakan oleh orang lain. Begitu juga dengan nahi mungkar, ya. Nahi mungkar, kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran,
kemudian kita mengingatkan, ya, kita uh, menasihati, ya, kemudian berhenti dari perbuatannya, kan itu manfaatnya kembali ke diri dia juga, ya. Artinya seseorang yang batal melakukan kemungkaran, ketika kita ingatkan, ya, tidak ada ruginya, tidak ada ruginya. Justru dia akan justru kalau dia melakukan perbuatan mungkar itu akan merugikan dirinya, dan kita menghalangi seseorang atau menjadi sebab seseorang itu tidak terjatuh dalam kerugian, itulah manfaat, ya. Itulah manfaat. Nah, maka di sini sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa amalan-amalan dalam hadis tadi itulah amalan yang paling mencakup, ya, di mana manfaat itu dalam amalan-amalan itu paling mencakup kembali kepada diri kita atau kepada orang lain. Ya. Nah, belum lagi sholat duha. Sholat duha, ya, kita kerjakan itu manfaatnya besar kembali kepada diri kita. Ya. Dan masih banyak ikhwan sekalian, ya, amalan-amalan yang lain yang sebelumnya disebutkan dalam hadis-hadis yang lain dan tidak disebutkan dalam hadis ini dengan narasi yang sama, bahwa amalan ini adalah sedekah, amalan ini adalah sedekah, dan seterusnya. Ya. Nah, itu ikhwan sekalian. Juga hadis ini, ya, hadis tadi menjadi salah satu bukti, ya, menjadi salah satu bukti agungnya atau mulianya sholat duha. Menjadi bukti agungnya atau mulianya sholat duha. Karena disebutkan dalam hadis tadi, wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minadh duha. Semua amalan ini, ya, itu bisa bisa diperoleh, ya, keutamaannya itu dengan, ya, kita menunaikan 2 rakaat sholat duha. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit berkaitan dengan sholat duha. Ya. Sedikit saya akan jelaskan berkaitan dengan sholat duha. Baik. Berkaitan dengan sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang mempunyai waktu, ya. Dia adalah sholat yang mempunyai waktu tertentu. Ya, jadi sholat sunnah kan terbagi. Ada sholat sunnah yang tidak terikat dengan, atau ada sholat sunnah yang menyertai sholat wajib, ya. Ada sholat sunnah yang tidak menyertai sholat wajib. Sholat yang tidak menyertai sholat wajib itu terbagi menjadi 2. Ada yang diatur waktunya, ada yang mutlak. Ya. Sedangkan sholat duha ini adalah jenis yang kedua, ya, sholat yang tidak menyertai sholat wajib, ya, dan dia adalah sholat yang memiliki waktu tertentu. Dia bukan sholat yang dikerjakan kapan saja, tidak. Dia adalah sholat yang dilakukan di waktu tertentu. Ya. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa disebutkan hadis ini pada bab yang berjudul keutamaan zikir dan doa yang tidak terkait atau tidak terikat dengan waktu. Sedangkan sholat duha yang ada dalam hadis ini terkait dengan waktu tertentu. Ya, tidak bisa kita kerjakan sholat duha seenaknya, ya, di luar waktunya, tidak. Sholat duha adalah sholat yang juga diatur waktu tertentu. Kapan waktunya sholat duha itu? Sholat duha itu waktunya adalah ketika matahari terbit dan meninggi sedikit, ya, meninggi sedikit. Ya, kalau
waktu kita ya mungkin sekitar ya 15-20 menit ya. 15 atau 20 menit. Ya, aku di sini mati lampu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi itu waktu salat duha, ya, ketika matahari itu sudah mulai agak meninggi, ya. Nah, itu waktu salat duha. Dia bersamaan dengan waktu salat isyraq, ya, waktu salat isyraq. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan salat duha itu apakah sama dengan salat isyraq, artinya salat yang satu atau dia adalah salat yang berbeda. Ya. Salat yang sama atau salat yang berbeda. Nah, di sini ada dua perbedaan pendapat para ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri ya disebutkan bahwa salat duha ini ya berbeda dengan salat isyraq. Dia adalah salat isyraq adalah salat yang berdiri sendiri, ya dilakukan ketika matahari sudah mulai agak meninggi. Ya. Intinya itu waktu awal salat duha. Artinya tidak bisa salat duha atau tidak dikatakan salat duha jika dilakukan sebelumnya. Ya. Belum dikatakan salat duha jika sebelum matahari terbit agak meninggi sedikit, itu belum dikatakan salat duha. Itu waktu masuknya. Waktu keluarnya kapan? Ketika ya masuknya waktu zuhur. Ya, ketika masuknya waktu zuhur itu adalah batas akhir daripada pelaksanaan salat duha. Ya, ketika masuk waktu zuhur. Ya, itu ketika matahari itu sudah mulai tergelincir. Ya, waktu istilahnya waktu zawal. Nah, itu batas akhir daripada pelaksanaan salat duha. Maka kapanpun salat duha itu dilakukan, tapi di dalam waktunya itu, ya artinya setelah matahari terbit dan meninggi sedikit, ya sampai pada waktu masuknya salat zuhur, maka semua waktu itu boleh dimanfaatkan untuk salat duha, ya, untuk salat duha. Kemudian pelaksanaannya ya salat duha dilakukan secara 2 rakaat. Ya, pelaksananya 2 rakaat. Dan ada khilaf di kalangan para ulama apakah salat siang, salat sunnah yang dilakukan siang hari itu tetap 2 rakaat atau bisa 4 rakaat sekaligus. Ya, tapi salat duha ini adalah salat yang 2 rakaat juga, ya, 2 rakaat. Di mana batas maksimalnya juga ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Ya, ada yang mengatakan dia sama dengan salat malam yang tidak dibatasi jumlah tertentu. Pokoknya mau salat duha ya sebanyak mungkin bisa. Nah, ini salah satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa maksimal salat duha, dan ini adalah mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa salat duha maksimalnya adalah 12 rakaat. Salat duha maksimalnya adalah 12 rakaat. Ya. Dan minimalnya salat duha adalah 2 rakaat. Ya. Tapi minimal sempurnanya, ya, jadi ada minimalnya, ada sempurnanya. Ya, minimalnya 2 rakaat, sempurnanya 12 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, dalam mazhab yang lain tanpa batas. Tapi untuk sempurna itu ada minimalnya. Ya, beda antara minimal dengan minimal sempurna. Kalau minimal sempurna itu 4 rakaat. Minimal sempurna 4 rakaat. Ya. Jadi kalau sempurnanya 12 rakaat, kurang daripada itu 10 rakaat, kurang daripada itu 8 rakaat, kurang daripada itu 6 rakaat, kurang daripada itu 4 rakaat. Dan ini minimal sempurna, 4 rakaat. Dan minimalnya salat duha adalah 2 rakaat. Ya, artinya kalau kita lakukan secara 2 rakaat saja, yaitu tidak terhitung sempurna. Ya.
Beda dengan kalau kita lakukan 4 rakaat, maka itu sempurna tapi itu minimalnya. Sempurna tapi itu minimalnya. Ya, lebih afdolnya lagi 6, kemudian dan seterusnya. Ya. Ini ada batasan juga ya, batasan waktunya juga. Baik, kita lanjutkan saja. Ya, bahwa ya itu sholat duha tadi minimalnya 2 rakaat dan minimal sempurnanya 4 rakaat dan maksimalnya dalam mazhab Syafi'i adalah 12 rakaat dan dalam mazhab yang lain lebih daripada itu. Tidak ada batas maksimalnya. Baik. Nah, itu sholat duha secara ringkas, ya. Kemudian tadi saya mau menjawab pertanyaan tadi bahwa ya kenapa hadis ini bukannya kita berada dalam bab keutamaan zikir dan doa yang tidak terikat dengan waktu. Kemudian ternyata di dalam hadis ini ya amalannya adalah disebutkan diantaranya adalah sholat duha, di mana dia adalah amalan yang justru terikat dengan waktu. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Apa jawabannya? Ya. Jawabannya adalah sebetulnya penulis di sini tidak fokus pada sholat duha ini, ya, tidak fokus pada sholat duhanya. Yang beliau fokus di sini adalah amalan-amalan zikir yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu subhanallah, ya. Di sini disebutkan ya, wa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Ya, ucapan subhanallah, begitu juga dengan alhamdulillah, la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Sebenarnya ini yang menjadi fokus daripada atau pusat perhatian daripada Imam Nawawi sehingga memasukkan riwayat ini di dalam bab ini. Adapun selanjutnya ya, seperti sholat duha ini memang bagian daripada hadis ini, tapi ini bukan menjadi pusat perhatian daripada penulis. Ya. Artinya beliau mau mengajarkan kepada kita bahwa ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar ini adalah satu sedekah yang bisa kita perbanyak setiap saat tanpa ada batasan waktu tertentu. Artinya jika Anda mau mendapatkan pahala sedekah itu ya dengan tanpa batasan waktu dan Anda bisa melakukannya kapan dan di mana saja, ya. Dan ini adalah amalan yang ringan. Ya, mungkin orang yang tidak punya harta pun ya, itu bisa melakukannya. Nah, maka di sini menjadi tawaran bagi beliau Imam Nawawi kepada kita untuk mengamalkan amalan ini. Ya, kita perbanyak saja subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, kita mau bersedekah misalnya tidak punya tidak punya harta, ya kita mau melakukan sedekah yang hakiki, ya sudah, sedekah yang majazi pun boleh. Ya kita ada kesempatan untuk melakukan sedekah walaupun yang sifatnya umum, yaitu memperbanyak bacaan ini subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar juga tidak memandang waktu tertentu, ya, tidak memandang waktu tertentu. Ya, tidak harus batasi waktu tertentu. Berbeda dengan sholat duha tadi. Memang sholat duha adalah ada waktu tertentunya, tapi ya walaupun sholat duha ini adalah waktunya sudah ditentukan, tapi jika sudah keluar waktunya, sudah lewat, maka dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya, dan penulis Al-Imam Nawawi adalah salah seorang ulama Syafi'i, ya, mengatakan bahwa semua sholat sunnah yang sudah ditetapkan waktunya, jika ingin di qadha, ya, qadha adalah istilah di mana sholat itu atau amalan itu dilakukan di luar waktunya. Ya. Misalnya anggap tadi pagi
kita tidak melaksanakan sholat duha. Sore seperti ini baru kita ingat, ya. Sore seperti ini baru kita ingat, oh saya tadi pagi tidak sholat duha. Boleh tidak sholat itu, ya sholat yang sudah ditetapkan waktunya tertentu, kemudian keluar waktunya, boleh tidak kita menggantinya, ya, di luar waktunya, yang mengqadha tadi? Boleh tidak? Adalah mazhab Syafi'i boleh. Semua sholat yang keluar waktunya, yang punya waktu tertentu, itu boleh diqadha. Boleh diqadha, diganti di waktu yang lain jika memang waktunya sudah keluar. Ya, kecuali sholat gerhana, ya, kecuali sholat gerhana itu tidak diganti di waktu yang lain. Ya, karena dia waktunya khusus dia. Ya, berbeda dengan yang lainnya. Misalnya sholat duha, ya, sholat duha ini, ya, kalau dia sudah lewat waktunya dan kita misalnya luput daripada mengamalkannya, ya bisa kita lakukan di waktu yang lain sebagai qadha. Ya. Begitu juga dengan sholat witir, sholat malam, kemudian sholat-sholat yang menyertai sholat fardu, ya, misalnya sholat sunnah subuh, ya, tidak sempat kita lakukan, maka bisa kita lakukan di waktu yang lain walaupun waktunya sudah keluar sebagai qadha, ya, sebagai qadha. Baik. Sekira itu cukup pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mungkin bisa kita manfaatkan waktu, ya, sekitar 10 menit ke depan untuk berdiskusi. Ya, pada para hadirin, ya, yang ada dalam Zoom ini, jika ada hal yang ingin ditanyakan, ya, kami silakan. Ya. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Saya Ustadz. Ya. Afwan Ustadz. Tadi teman saya ada yang sholat Ustadz, kemudian dia lupa tahiyat awal di rakaat kedua. Baik. Kemudian dia nanti tahiyat awal di rakaat ketiga. Bagaimana itu Ustadz? Tidak. Seharusnya seharusnya dia tidak melakukan tahiyat lagi di rakaat ketiga. Kalau dia justru melakukan tahiyat di rakaat ketiga, itu batal sholat. Batal sholatnya. Seharusnya dia lewatkan saja dan dia ganti dengan sujud sahwi. Karena tahiyat awal itu bukan rukun, ya. Ia adalah sunnah yang bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Ya. Oh iya, syukran Ustaz. Ya, apa? Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin agak keluar dari materi sedikit, Ustaz. Ya. Ya, yang kami ingin tanyakan, nanti di hari kiamat nanti didapatkan seseorang yang banyak amalnya, Ustaz, yang senantiasa mungkin mengerjakan tadi sholat duha, salat witir, salat malam, tetapi di hari kiamat dia tidak dapatkan amalan tersebut karena adanya amalan-amalan yang menghancurkan amalan tersebut. Itu amalan yang hancurkan amal nanti di hari kiamat, Ustaz, seperti apa? Syukran jazakallah khair. Ya, banyak amalan-amalan yang bisa menggugurkan ya amalan seseorang. Ya. Ya, di antaranya adalah ya, yang paling berbahaya adalah murtad, ya. Kalau misalnya dia murtad dan dia meninggal dunia, sudah habis amalannya. Ya, begitu juga dengan melakukan kesyirikan, ya. Melakukan kesyirikan
dan dia meninggal di atas kesyirikan tersebut, maka juga akan terhapus semua amalannya. Nah, jadi ada dua faktor. Ya, pertama adalah dia melakukan atau dia keluar dari Islam, murtad, atau dia melakukan kesyirikan dan meninggal di atasnya. Ya. Di atas perbuatan itu, dia meninggal di atas perbuatan itu, maka itulah yang dihapuskan amalan-amalannya. Ya. Begitu juga dengan perbuatan riya, ya. Perbuatan riya itu tapi dia tidak menghapuskan seluruh amalan. Dia menghapuskan amalan yang dia lakukan dalam kondisi riya saja. Ya. Jangan satu ketika dia melakukan suatu amalan yang memang niatnya tidak ikhlas, ya, niatnya tidak ikhlas. Maka apakah semua amalannya itu akan terhapus? Tidak. Amalan itu saja, ya, amalan itu yang dia lakukan dalam tidak keadaan ikhlas, yaitu yang tidak diterima. Ya. Begitu juga dengan perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah, ya, yang sudah jelas kebid'ahannya, nah itu tidak diterima. Tidak diterima. Artinya tidak mendapatkan amalan yang pahala yang dia inginkan. Nah itu semua contoh, dan masih banyak lagi secara rinci disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, ya, disebutkan bahwa penghapusan amalan. Ya, tapi perlu kita rinci juga bahwa ketika disebutkan dalam suatu nas, satu dalil tentang penghapusan amalan, apakah menghapuskan semua amalan atau menghapuskan amalan itu saja, nah, itu yang atau mengurangi amalan, nah, itu yang perlu kita perjelas. Itu yang perlu kita perjelas. Ya. Baik. Naam Ustaz, syukran Ya. jazakallah khair. Jazakallah khair. Ada yang lain? Silakan. Ada di chattingan ya? Baik. Apakah sholat malam bisa dikerjakan walaupun tidak tidur? Karena kata yang lain tidak bisa tidur. Karena kata lain tidak bisa tidur. Ya, mungkin maksudnya tidak terhitung sholat malam kalau tidak tidur dulu, ya. Mungkin itu maksudnya. Baik. Sholat malam ini umum, dia kata umum. Di dalam sholat malam ada beberapa jenis sholat. Ya. Di dalam sholat malam ada beberapa jenis sholat. Di antaranya misalnya sholat qiyamul lail, ya, ada tahajud, ada tarwih, ada witir. Itu semua sholat malam namanya. Ya, sholat malam namanya. Maka secara umum sholat malam tidak dipersyaratkan tidur dulu. Ya. Tidak dipersyaratkan tidur dulu. Beda dengan tahajud. Ya. Sebagian ulama ketika menjelaskan sholat tahajud, mereka mengatakan sholat tahajud inilah yang terhitung sholat tahajud ketika seseorang itu mengawalinya dengan tidur. Dia tidur, bangun, kemudian sholat. Itu terhitung sholat tahajud. Jadi sholat apapun yang dilakukan setelah bangun tidur di malam hari, artinya diawali dengan tidur, sholat apapun itu, maka dia otomatis juga terhitung sebagai tahajud. Ya, dia terhitung sebagai tahajud. Walaupun dia adalah sholat tarwih misalnya, ya dia tidur dulu, kemudian dia bangun dan melakukan sholat tarwih. Maka kalau sudah diawali dengan aktivitas tidur, kemudian bangun, melawan tidurnya, dan mengerjakan amalan sholat, maka secara umum dia adalah sholat tahajud. Jadi tahajud ini adalah kata umum yang dia adalah kulliyat yang di bawahnya ada, dia adalah universal yang di bawahnya ada individu-individu, ya. Ada individu-individu yang lain. Jadi seperti itu. Ya, tapi secara umum itu adalah sholat malam. Ya, secara umum itu adalah sholat malam. Bedanya untuk sholat tahajud ini diawali dengan aktivitas tidur dulu. Ya. Nah,
Oke, syukran Ustaz. Ya, afwan. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.